Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas PGRI Madiun Program Studi Pendidikan Akuntansi. Saya Wanda Sasmita dan rekan saya nanti Alivia Ganesi serta Tika Panjeliati akan menyampaikan video presentasi mengenai pengungkapan sarana interpretif dan akuntansi nilai wajar. Pengungkapan. Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh sistem keuangan. Masalah teoritis pengungkapan dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan berikut ini. Yang pertama, untuk siapa informasi diungkapkan. Yang kedua, mengapa pengungkapan harus dilakukan. Yang ketiga, seberapa banyak dan informasi apa yang harus diungkapkan. Yang keempat, bagaimana cara dan kapan mengungkapkan informasi. Next, yang selanjutnya yaitu siapa yang dituju. Kerangka konseptual telah menetapkan bahwa investor dan merupakan pihak yang dituju oleh pelaporan keuangan, sehingga pengungkapan ditujukan terutama untuk mereka. Pengungkapan menuntut lebih dari sekedar pelaporan keuangan, tetapi meliputi pula penyampaian informasi kualitatif atau non-kuantitatif. Karena pihak yang dituju lebih luas dan model pengambilan keputusannya kurang dapat diidentifikasi, pengungkapan cenderung untuk meluas dan jarang menjadi sempit atau spesifik. Next, yaitu fungsi atau tujuan pengungkapan. Secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu keluasan dan kerincian pengungkapan. Hal ini berkaitan dengan masalah seberapa banyak informasi harus diungkapkan yang disebut dengan tingkat pengungkapan atau level of disclosure. Evan mengidentifikasikan 3 tingkat pengungkapan yaitu memadai atau adequate disclosure, wajar atau etis, atau yang disebut fair of ethical disclosure, dan penuh atau full disclosure. Tingkat ini mempunyai implikasi terhadap apa yang harus diungkapkan. Kendala pengungkapan. Berbagai hal menjadi pertimbangan penyusun standar atau badan pengawas untuk menentukan seberapa banyak informasi harus diungkapkan. Salah satu hal yang menentukan keluasan dan kerincian pengungkapan adalah tujuan pengungkapan. Tujuan perlindungan atau protektif biasanya menuntut pengungkapan yang lebih luas dan lebih rinci. Pengungkapan yang lebih luas biasanya terkendala oleh keengganan perusahaan untuk menyediakan informasi. Next, yang selanjutnya yaitu pengungkapan wajib dan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Pengungkapan sukarela ini merupakan solusi atas kendala pengungkapan secara penuh. Dengan ketersediaan manajemen dalam pengungkapan sukarela ini, tingkat pengungkapan wajib yang dapat ditetapkan diarahkan ke tingkat wajar atau bahkan memadai tidak perlu penuh. Next, yaitu regulasi pengungkapan. Mempercayakan pengungkapan sepenuhnya kepada manajemen sama saja dengan menyertakan penyediaan informasi kepada pasar. Beberapa argumen mendukung perlunya regulasi dalam penyediaan informasi. Alasan tersebut adalah yang pertama, penyalahgunaan atau abuse, yang kedua, eksternalitas atau externalities, dan ketiga, asimetri informasi atau information asymmetry, yang keempat, keengganan manajemen atau manajemen reluctant. Yang selanjutnya yaitu apa yang diungkap. Penyusun standar dan badan pengawas seperti SEC atau BAPEPAM mengeluarkan ketentuan tentang apa yang harus diungkapkan. SEC mewajibkan perusahaan publik untuk menyusun 2 laporan tahunan. 1 laporan tahunan harus diserahkan ke SEC untuk memenuhi ketentuan dalam Securities Exchange Act tahun 1934 dan 1 laporan tahunan harus disusun untuk keperluan pemegang saham dan pihak eksternal lainnya. Peraturan SEC yang berkaitan dengan pelaporan dan pengungkapan antara lain adalah yang pertama, Securities Exchange, yang harus dipenuhi dengan mengisi form 10K. Formulir ini berisi jenis-jenis informasi apa yang harus diungkapkan dalam laporan tahunan dalam rangka pelaporan ke SEC. Untuk laporan kuartalan, perusahaan harus menggunakan form 10Q. Kedua, Regulation XX, yang berisi ketentuan tentang format isi dan persyaratan statement keuangan. Peraturan ini juga merupakan aturan pelaksanaan Securities Act 1933 dalam rangka registrasi. Dengan peraturan ini, perusahaan harus mengisi form S1. Yang ketiga, Regulation SK, yang memuat ketentuan tentang pengungkapan statement non-finansial. Ketentuan ini sifatnya seperti Regulation SX, yaitu aturan pelaksanaan Securities Act 1933. Next, yaitu metode pengungkapan. Metode pengungkapan berkaitan dengan masalah bagaimana secara teknis informasi disajikan kepada pemakai dalam satu perangkat statement keuangan beserta informasi lain yang berpaut.
Metode ini biasanya ditentukan secara spesifik dalam standar akuntansi atau peraturan lain. Informasi dapat disajikan dalam pelaporan keuangan sebagai antara lain post statement keuangan, catatan kaki atau catatan atas laporan keuangan, penggunaan istilah teknis atau terminologi, penjelasan dalam kurung, lampiran, penjelasan auditor dalam laporan auditor, dan komunikasi manajemen dalam bentuk surat atau pernyataan resmi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Tika Panjawiyati. Penjelasan dalam kurung. Penjelasan singkat berbentuk tanda kurung mengikuti suatu pos disajikan untuk mengungkapkan informasi, metode akuntansi, makna suatu istilah, ketermasukan suatu unsur, penilaian alternatif, dan acuan merupakan informasi yang dapat disajikan dalam tanda kurung. Istilah teknis. Istilah teknis dan strategi bagian dari pengungkapan. Istilah digunakan secara konsisten untuk nama pos, elemen, judul, atau subjudul. Penyusunan standar menciptakan istilah-istilah teknis untuk mempresentasikan suatu realita atau makna dalam akuntansi. Menurut Hendriksen dan Van Breda, bahwa penyusunan laporan harus mengungkapkan istilah teknis khusus digunakan dalam perusahaan dan belum digunakan dalam standar akuntansi. Apabila telah digunakan dalam standar akuntansi, penyusunan laporan atau auditor tidak harus selalu mengikuti standar suatu istilah kurang tepat. Apabila istilah dalam standar telah dirasa tepat, penyusun laporan tidak perlu memberikan uraian deskriptif lantaran kekhawatiran bahwa analisis atau pembaca mengenai standar akan bingung. Penyusunan standar berkewajiban untuk mensosialisasi istilah teknis yang ditawarkan dan menciptakan istilah teknis. Pihak yang diacu adalah pihak dengan pengetahuan tertentu yang cukup, bukannya orang awam. Lampiran. Statement keuangan merupakan ringkasan untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit yang dipandang sebagai keputusan strategik. Penggunaan lampiran merupakan metode pengungkapan. Hendriksen dan Van Breda membedakan antara statement tambahan dan schedule. Statement tambahan untuk menambah informasi lebih dari yang dimuat dalam statement keuangan utama atau menyajikan kembali informasi dalam statement utama dalam format yang berbeda. Statement tambahan merupakan bukan bagian dari lampiran laporan auditor. Komunikasi manajemen. Manajemen dapat menyampaikan informasi kualitatif atau non-finansial yang penting untuk diketahui pemakai statement melalui berbagai cara. Wawancara manajer dengan wartawan merupakan salah satu bentuk pengungkapan atau komunikasi manajemen. Statement keuangan merupakan representasi manajemen. Diskusi dan analisis manajemen berisi hal-hal berikut. Yang pertama adalah analisis tentang perubahan hasil operasi, terutama laba atau rugi, laba kotor penjualan, dan biaya administrasi atau pemasaran. Yang kedua adalah analisa tentang likuiditas, sumber pendanaan, penggunaan pinjaman, serta analisis investasi. Yang ketiga adalah harapan manajemen masa datang tentang kondisi politik, sosial, dan ekonomi, dan hal-hal yang mungkin terjadi akibat ketidakpastian kondisi sekarang. Yang keempat adalah tanggapan dan harapan manajemen terhadap kejadian atau perubahan non-finansial yang mempengaruhi operasi manajemen. Yang kelima, rencana-rencana perubahan kejadian penting di masa datang. Nomor 6, rancangan pengeluaran, kapital, serta riset dan pengembangan. Dan yang terakhir adalah analisis statement keuangan yang diwujudkan dalam bentuk rasio dan tren beserta interpretasinya. Catatan dalam laporan akhir. Statement keuangan adalah asersi dan representasi manajemen sehingga pengungkapan adalah kewajiban manajemen bukan auditor. Auditor hanya meyakinkan bahwa pengungkapan cukup berdasarkan standar pelaporan. Syarat-syarat penerbitan laporan auditor standar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah semua statement neraca, statement laba rugi, statement laba ditahan, dan statement aliran kas telah masuk dalam seperangkat penuh statement keuangan yang diaudit. Nomor 2, ketiga standar umum, standar pengauditan berterima umum telah dilaksanakan dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan penugasan audit. Yang ketiga adalah statement keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU, bahwa pengungkapan yang memadai telah dimuat dalam catatan kaki atau bagian lain dari statement keuangan. Yang terakhir adalah tidak terdapat keadaan-keadaan yang menuntut ketambahan paragraf penjelas atau modifikasi susunan kalimat laporan audit. Pengungkapan oleh auditor pada umumnya berkaitan dengan hal berikut. Yang pertama adalah perubahan akuntansi dan konsistensi. Kedua, keraguan tentang kelangsungan perusahaan. Ketiga, persetujuan atas penyimpangan dari PABU. Nomor 4 ada penekanan suatu hal dalam laporan atau kejadian. Nomor 5, pengaitan nama auditor dengan laporan keuangan unaudit. Nomor 6 adalah laporan keuangan komparatif yang salah satu audit auditor lain. Dan yang terakhir adalah pembatasan lingkup audit dan independensi auditor.
Selanjutnya adalah sarana interpretif. Pengungkapan dapat dikatakan sebagai sarana interpretif dalam tatanan praktis untuk menambah kebermanfaatan atau keberpautan informasi akuntansi yang disajikan melalui media statement keuangan. Sarana interpretif dalam tataran praktis mengandung pengertian bahwa butir-butir pengungkapan telah diakui sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya sehingga sesuai dengan tujuan pelaporan keuangan itu sendiri. Dalam tataran praktis terdapat suatu kerangka atau struktur akuntansi pokok atau pelaporan keuangan pokok yang membatasi pengungkapan sesuai dengan tujuan pelaporan keuangan. Tanpa rangka pokok tersebut akan banyak hal yang dituntut untuk diungkapkan, dilampirkan atau dimasukkan dalam pelaporan keuangan. Rangka pokok juga diperlukan untuk membatasi tanggung jawab auditor dalam menetapkan kewajaran statement keuangan. Pelaporan keuangan pokok itu sendiri diartikan sebagai pelaporan yang langsung ditentukan oleh standar akuntansi atas dasar pertimbangan keterandalan dan keterpautan kos dan nilai. Dalam kondisi normal kos yang terjadi dianggap menyatakan nilai pasar suatu sumber ekonomi pada saat dibeli atau diperoleh. Pada mulanya, kos dan nilai adalah identik. Seiring berjalannya waktu, nilai suatu sumber ekonomi dapat berubah ditunjukkan oleh kos yang berlaku sekarang atau harga pasar sumber ekonomi sama. Untuk barang atau jasa yang singgah dalam perusahaan dalam waktu yang singkat atau lancar dapat langsung dibebankan seluruh pendapatan setelah diperoleh, tidak ada cukup waktu untuk menimbulkan perbedaan antara kos dan nilai. Maka timbul gagasan untuk mengganti kos tercatat dengan basis lain dalam sistem akuntansi. Artinya, akun-akun direvisi dengan perbedaan antara kos dan nilai, berarti rangka akuntansi pokok tidak lagi berbasis kos tetapi berbasis nilai lain. Argumen pendukung gagasan tersebut adalah keterpautan keputusan sebagai kualitas informasi untuk kepentingan manajemen atau pihak luar. Argumen yang mendukung menyatakan bahwa keterpautan keputusan sebagai salah satu kualitas informasi baik untuk kepentingan manajemen maupun pihak luar. Untuk kepentingan manajemen, perhitungan laba tiap periode hendaknya mencerminkan dengan jelas perubahan ekonomi penting termasuk rugi dan untung yang belum terrealisasi yang terjadi akibat penurunan dan kenaikan nilai faktor-faktor jasa yang masih belum digunakan. Untuk kepentingan pihak luar, angka laba yang dihasilkan akan mendekati laba ekonomi, sehingga neraca akan menunjukkan nilai perusahaan pada saat itu. Argumen yang menyanggah revisi terhadap kos diantaranya adalah Patton dan Littleton tahun 1970 yang menyatakan bahwa adanya perubahan nilai tidak berarti bahwa rangka akuntansi pokok berbasis kos tidak lagi bermanfaat sehingga harus diganti. Tujuan utama akuntansi adalah pengukuran laba periodik dengan menggunakan proses menandingkan kos dan pendapatan secara sistematis. Keterandalan data. Kos tercatat adalah data yang ditentukan secara objektif, sedangkan kos pengganti ditaksir pada umumnya adalah hasil suatu pendapat belaka dan bahkan untuk beberapa jenis faktor jasa. Nilai tersebut dalam banyak hal tidak terandalkan. Oleh karena itu, penggantian kos dengan nilai taksiran biasanya menghasilkan penyajian angka laba kurang dapat dipercaya. Pergeseran akan mengakibatkan statement laba rugi kurang memuaskan ditinjau sudut pandang yuridis dibandingkan laporan yang disusun atas dasar kos historis. Maksudnya, auditor tidak mempunyai basis kuat untuk menunjukkan bahwa angka akuntansi merupakan angka kesepakatan yang timbul dari berbagai kontrak sebagai bukti audit. Saling kompensasi antar periode. Kos pengganti digunakan menyusun statement keuangan pada akhir periode. Pengaruh bersih penggunaan kos pengganti untuk faktor jasa terhadap laba menjadi netral. Kenaikan atau penurunan kos operasi total akibat penyusunan kos faktor jasa dibebankan ke periode sekarang akan dikompensasi dengan jumlah sama pada periode berikutnya. Nilai pengganti kesediaan akhir menjadi nilai sediaan awal periode berikutnya sehingga terjadi pergeseran laba dari periode yang satu ke periode berikutnya. Statement keuangan kos historis tetap dipertahankan dan untuk meningkatkan relevansinya dilengkapi dengan statement keuangan yang basis lain tanpa harus mengubah rangka akuntansi pokok atau merevisi angka kos dalam buku besar. Fluktuasi nilai merupakan gejala umum. Patton dan Littleton mengungkapkan perubahan akibat fluktuasi harga harus dimuat dalam statement keuangan. Akan lebih baik pengaruh tersebut diperlakukan sebagai pos khusus atau terpisah dan bukan disesuaikan langsung ke dasar atau kos dalam buku besar tanpa penjelasan apapun. Pengaruh fluktuasi harga baru dapat dirasakan sampai tingkat tertentu dalam harga jual. Namun fluktuasi harga adalah gejala umum daripada sebagai pengecualian sehingga revisi buku besar tidak diperlukan. Nilai pasar dan posisi keuangan. Kos pengganti dianggap penting dan mengevaluasi posisi keuangan jangka pendek, khususnya untuk aset yang dapat disetarakan dengan kas, misalnya surat berharga yang diperoleh perusahaan sebagai penyangga modal kerja. Untuk menunjukkan harga pasar dalam tanda kurung di neraca akhir periode, kalau harga pasar dapat ditentukan cukup meyakinkan tanpa harus terus-menerus melakukan revisi terhadap kos tercatat mengikuti harga pasar. Pencatatan kos harus dipertahankan untuk menentukan
laba rugi dalam hal surat berharga dijual atau ditukarkan. Revisi kos fasilitas bisnis. Dalam beberapa hal khusus, penilaian kembali fasilitas bisnis yang berakibat revisi terhadap kos tercatat tidak dapat dihindari. Beberapa hal khusus yang dihendaki ke penilaian kembali adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perusahaan akan dibeli sehingga terjadi penggantian hak milik atau perusahaan entitas yang menghendaki pencatatan aset pada nilai perusahaan baru berdiri. Yang kedua, kuasai reorganisasi untuk penyerapan defisit. Nomor 3 adalah penggadaian aset yang menghendaki nilai untuk menentukan nilai gadai. Yang keempat adalah peraturan pemerintah yang mengharuskan revaluasi. Yang kelima, terjadinya musibah yang menghendaki penilaian untuk menentukan jumlah ganti rugi atau asuransi. Yang keenam adalah penilaian aset untuk keperluan penentuan nilai asuransi aset. Yang ketujuh adalah penentuan nilai aset untuk keperluan pajak. Terdapat juga pro dan kontra terhadap revisi kos fasilitas fisik ini. Alasan yang dikemukakan oleh pihak yang mendukung revisi adalah adanya distorsi informasi ekonomi dan distorsi dana penggantian. Distorsi informasi ekonomi adalah kos tercatat menghasilkan biaya yang tidak efektif atau tidak bermanfaat secara ekonomi, sehingga distorsi informasi ekonomi adalah kos tercatat menghasilkan biaya yang tidak efektif atau tidak bermanfaat secara ekonomi, sehingga mendistorsi daya melaba yang sesungguhnya. Sementara itu, yang dimaksud dengan distorsi dana penggantian adalah kondisi tingkat harga barang menurun. Akuntansi depresi atas dasar kos historis cenderung menghasilkan akumulasi dana yang berlebihan untuk tujuan penggantian. Di sisi lain, alasan-alasan dikemukakan oleh pihak yang menganggap revisi adalah prosedur tidak praktis, penilaian tidak terandalkan, depresiasi bukan akumulasi dana, dan revisi dimungkinkan sebagai pelengkap dan pencatatan dilakukan dengan akun kontrak atau penambah. Pengurangan nilai buku fasilitas bisnis. Berkaitan dengan revisi kos fasilitas bisnis adalah pengurangan atau penghapusan sebagai kos atau nilai buku karena alasan teknis atau ekonomik tertentu dan bukan semata-mata karena penurunan harga atau devaluasi. Pengurangan dapat dilakukan kalau suatu kondisi menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan aset untuk mendatangkan laba atau kas di masa datang. Menurut PSAK nomor 48 memberikan pedoman untuk mengidentifikasi adanya penurunan kemampuan suatu aset. Secara teknis, suatu aset dikatakan mengalami penurunan kemampuan bila mana nilai tercatat atau nilai buku aset melebihi apa yang disebut jumlah rupiah atau jumlah perolehan kembali. Sedangkan secara substantif, pada setiap tanggal neraca perusahaan harus mempertimbangkan berbagai kondisi eksternal dan internal yang memberi indikasi bahwa penurunan kemampuan telah terjadi. Kalau fasilitas fisik tertentu tidak digunakan karena alasan musim atau lainnya, maka pengangguran sementara fasilitas tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pengurangan besar kos aset. Demikian juga halnya dengan pengurangan intensitas penggunaan sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk pengurangan kos menjadi rugi. Sekian dari kami, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.